Halo semuanya, nah kembali lagi dengan aku Nalita Stefani. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang pendekatan teori mimetik. Nah, sebelum aku lanjut ke materi ini, teman-teman ada yang udah tahu nggak sih apa itu teori mimetik? Nah, pendekatan mimetik itu adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra atau semesta. Nah, pendekatan mimetik memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan kehidupan nyata sebagaimana dikemukakan oleh filosof Plato dan Aristoteles. Nah, menurut Plato, seni itu hanyalah tiruan alam yang nilainya jauh di bawah realitas sosial dan ide. Sedangkan menurut Aristoteles, menyatakan bahwa tiruan itu justru membedakannya dari segala sesuatu yang nyata dan umum karena seni merupakan aktivitas manusia. Nah, dalam pendekatan kali ini, pengarang mengungkapkan perasaannya menggunakan kata-kata yang berada di sekitarnya. Misalnya, kata-kata dari bahasa daerah, kata sifat, benda, atau apapun itu yang berada di sekitar pengarang. Nah, kali ini aku akan mengasih contoh puisi. Jadi teman-teman diharapkan untuk memahami puisi tersebut ya. Kupandang kelam yang merapat ke sisi kita. Siapa itu di sebelah sana? Tanyamu tiba-tiba. Malam berkabut seketika, barangkali menjemputku. Barangkali berkabar penghujan itu. Kita terdiam saja di pintu, menunggu atau ditunggu, tanpa janji terlebih dahulu. Kenalkah ia padamu? Desakmu. Kemudian sepi terbata-bata menghardik berulang kali. Bayang-bayang pun hampir sampai di sini. Jangan ucapkan selamat malam, undurlah perlahan. Pastilah sudah gugur hujan di hulu sungai itu. Itulah saat itu, bisikku. Ku kecup ujung jarimu, kau pun menatapku. Bunuhlah ia suamiku. Ku tatap kelam itu, bayang-bayang yang hampir lengkap mencapaiku. Lalu ku katakan, mengapa kau tegak di situ? Puisi yang berjudul Kupandang Kelam yang merapat ke sisi kita, karya Sapardi Djoko Damono pada tahun 1968. Yang dari kata kelam pada judulnya saja bisa kita lihat bahwa cerita ini mengisahkan tentang kematian. Nah, karya ini menceritakan tentang kehidupan sepasang suami istri yang mana hanya si suami saja yang didatangi oleh kematian. Kematian yang disambut dengan penuh gelisah dan kepasrahan tergambar pada kata kelam. Kematian ialah suatu hal yang tetap menjadi sebuah nasib setiap manusia. Kematian itu pasti datang kepada semua orang. Nah, dilihat dari bait pertama, beliau menggunakan kata ke sisi kita. Tetapi hanya si Kupandang sajalah yang sebenarnya mampu menghayati kematian yang datang padanya. Nah, kemudian di bait kedua, beliau menggambarkan seseorang yang sedang menunggu datangnya kematian, yang sebenarnya tidak ditunggu pun pasti akan datang. Terdapat pada kata, tanpa janji terlebih dahulu. Saat kematian, itu terlihat semakin dekat, dengan penuh gelisah sang istri bertanya, kenalkah ia padamu? Dan sang suami hanya menjawabnya dengan penuh rasa gelisah dan terbata-bata. Nah, pada bait ketiga, Pak Sapardi menyebutkan kematian yang sudah di depan mata, hampir sampai di sini. Diwakilkan dengan bayang-bayangnya pun. Dilanjutkan dengan kata, jangan ucapkan selamat malam. Penyair mengungkapkan sambutlah kematian itu dengan sikap hormat, menyisih dan berikanlah jalan kepadanya dan berbicara pelan. Itulah saat itu, bisikku. Nah, di bait terakhir, ku kecup ujung jarimu, kau pun menatapku. Menggambarkan sang suami yang mengecup ujung jari istrinya yang sudah pasrah dengan keadaan. Sambil menatap suaminya, ia berkata, bunuhlah ia, suamiku, bunuhlah. Di sini bermakna, tolaklah, hentikanlah kematian yang datang padamu.
tetapi mustahil bagi setiap orang yang menolak akan datangnya kematian. Maka, si suami sendirilah yang akhirnya harus menghadapi kematian yang dapat lewat kelam itu. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa kematian yang digambarkan oleh Pak Sapardi seperti sebuah kesendirian. Suasana kelam, sunyi, sepi, sedih, kematian itulah yang bisa pula dihayati oleh orang lain. Nah, baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.